Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy dan seperti biasa kita akan kembali sama-sama belajar mengenai dunia kesehatan. Termasuk jika Anda punya masalah, kami akan bantu Anda untuk mencarikan solusinya. Oke pemirsa, kalau misalnya Anda ingin langsung berbagi kepada kami di studio, silahkan kirimkan riwayat Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio. Hari ini pemirsa kita akan belajar dari kisahnya seorang ibu ya, yang tahun 2009 itu diduga punya masalah dengan jantung koroner karena ada masalah dengan denyut jantungnya. Ditemukan urat dan nadi jantungnya tidak seimbang antara kiri dan kanan. Tidak ada penyempitan ya, tapi memang dia ini punya asam urat, tensi dan kolesterol yang tinggi pada saat kejadian. Angkanya berapa? Kita akan cari tahu nanti ya. Dan juga sering mengalami sakit kepala tanpa sebab. Ya, ditemukan ada penyempitan di sebagian kiri otak. Dan juga ini masalahnya agak banyak ya. Ada penurunan fungsi ginjal. Tapi nggak usah khawatir pemirsa. Namanya juga belajar. Yang baik kita ambil, yang nggak baik jangan kita ikuti ya. Nah, bersama kami di sini ada Ibu Hera. Bu Hera, apa kabar? Baik, terima kasih. Dan tentunya saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Baik, Kang Ronald. Alhamdulillah. Tensi aman? Aman. Aman ya, aman. Harus aman. Pemirsa, hati-hati dengan tensi yang tinggi. Tapi sebelumnya Ibu Hera, saya akan menguji pengetahuan Ibu mengenai dua pertanyaan. Silakan dijawab dengan benar atau salah. Pernyataan yang pertama. Sering kejang katanya bisa membuat seseorang makin pintar. Ini benar atau salah kira-kira Bu pernyataan ini? Menurut saya sih salah. Kita cari tahu, silakan nih Mbak Lula. Ya, jawabannya tepat ya, bahwa salah. Jadi kalau misalkan kemudian terjadinya kejang, tentunya ada yang namanya kesalahan dalam sistem kelistrikan otak. Namanya juga ada kesalahan. Kalau ada kesalahan pasti ujungnya ada sesuatu yang tidak benar kan ya nih ya gitu ya. Nggak mungkin hasilnya jadi bagus. Jadi bukan kemudian akan makin pintar. Memang pernah ada nih yang namanya mitos keluar kalau anak kecil kejang gitu nggak apa-apa mau pintar nama gitu kan baru, ya. katanya gitu. Ya. Tapi kan sebetulnya tidak demikian. Dan anak kecil pun kalau misalkan kejang waktu panas misalkan ada hitungannya dalam waktu kurang daripada 2 tahun, berapa banyak kejangnya dalam 1 tahun. Karena semua kejang harus kemudian diperhatikan larinya dari mana dan apa penyebabnya. Karena pastinya harusnya seseorang tidak kejang. Untuk orang dewasa yang kejang, apalagi kejang tidak sama dengan makin pintar tentunya. Sering kejang bisa membuat seseorang makin pintar adalah sebuah pernyataan yang salah. Karena adanya gangguan dengan kelistrikan di tubuh kita. Ya, jadi hati-hati ya. Berikutnya yang kedua. Sering pusing bisa jadi adalah pertanda darah rendah. Ini benar atau salah menurut Ibu? Benar. Benar. Mas Nurman. Jadi jawaban dari Bu Hera ini tepat sekali ya. Jadi kalau yang namanya sering pusing ini bisa jadi salah satu pertanda adanya tekanan darah yang rendah atau tekanan darahnya bermasalah nih. Tapi ini bukan menjadi satu-satunya penyebab dari pusing tadi. Bisa jadi pusing ini akibat dari yang namanya kadar HB atau hemoglobin di dalam darah itu rendah atau penyebab-penyebab lainnya atau juga bisa dehidrasi, ini penyebab pusingnya sendiri. Jadi kalau pemirsa di rumah ada rasa pusing di kepala, ada baiknya konsultasi dulu ke dokter. Dengan begitu kita tahu penyebab utama dari pusing ini sendiri itu apa. Baik, jadi untuk pernyataan sering pusing bisa menjadi pertanda darah rendah adalah sebuah pernyataan yang benar. Dua-duanya dijawab dengan tepat oleh Ibu Hera. Berarti Ibu Hera berhak mendapatkan souvenir dari Go Healthy. Selamat Bu Hera. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, kita mulai belajar ya dari kisahnya Ibu Hera. Apa yang dialami oleh Ibu Hera? Ini dia kisahnya. Geralda Torre, wanita yang akrab dipanggil Hera ini, tak menyangka jika pola hidupnya dulu telah membuatnya mengalami berbagai masalah kesehatan. Tepatnya sejak tahun 2009 lalu, ia mulai memiliki hipertensi dan jantungnya pun tampak mengalami gangguan setelah diperiksa oleh dokter. Namun, karena tidak ditemukan adanya sumbatan di pembuluh darah jantungnya, Hera menjadi tidak rutin kontrol ke dokter dan pola makannya pun tak jauh diperbaiki. Hingga suatu hari, ia kembali melakukan pemeriksaan. Dokter mengatakan bahwa bukan hanya tensinya saja yang tinggi, tetapi kadar kolesterol dan asam urat Hera pun tinggi. Bahkan, ia mengalami penurunan fungsi ginjal. Mendengar hal tersebut,
membuat Hera sangat khawatir. Ia takut mengalami komplikasi. Hera pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Dari foto-fotonya banyak jalan-jalan kan ya Mbak Lula ya? Seneng lihatnya. Seneng jalan-jalan kalau sehat. Ya kalau misalnya nggak sehat ya gimana kita mau menikmati kota Paris. Setuju, ya? Pak. Tapi kok dari videonya kok kayaknya masalah kesehatannya banyak ya Bu ya? Saya padatkan saja, berarti Ibu punya masalah dengan tensi, punya asam urat, dulu juga punya kolesterol. Ini adalah faktor-faktor resiko bisa membuat kita terkena komplikasi. Ibu tahu? Komplikasi yang bisa terjadi bisa jadi ke gagal ginjal, Gagal ginjal betul? bisa ke jantung, Serangan jantung betul? bisa ke apa lagi Yang ya? di sini nih Bu, apa Bu? Ya, di Stroke. stroke betul. Stroke. Dan Ibu juga sudah ada penurunan fungsi ginjal. Jadi ini tanda-tandanya udah mulai banyak nih Bu. Dan sesaat sebelum kami melakukan syuting, kami periksa kondisi terakhir, terkini dari Ibu Hera. Coba kita baca. Kita PR-nya lihat. masih ada. Jadi kalau kita lihat di sini ya pemirsa di rumah ada tekanan darah yang tinggi ya Bu ya. Ini tekanan darahnya di angka 144/81. Ini dia masih tinggi Ibu. Untuk ukuran normalnya itu kita di angka 120/80. Kemudian ini yang tidak kalah mengerikan Asam adalah uratnya? asam uratnya di angka 7,7. Asam urat ini dia seharusnya 6 ke bawah. Jadi dengan angka ini maka ada permasalahan nih. Mulai dari tekanan darahnya, asam uratnya nanti akan berpengaruh terhadap kualitas pembuluh darahnya. Dan yang pastinya kualitas darahnya juga ikut menurun. Ini harus diperbaiki ya Bu ya. Yang Ibu rasakan sekarang bagaimana kondisi tubuhnya Bu? Saya memang pusing iya, Oh, ada pusing. ada pusing. Oke. Kemudian Maaf Bu, ini pusingnya sekarang lagi Sekarang, pusing atau tadi Oh, pagi saat kalau ini. bangun tidur pusing atau gimana Bu? kadang saya tuh apa sih namanya kayak sempoyongan gitu. Aduh. Itu biasanya keluarnya pas kapan? Kalau lagi turun dari motor atau angkot gitu, kadang suka goyang. Oh baik. Ya. Terus kemudian kalau bangun tidurnya kurang, ya ada Kenapa Ibu tidurnya kurang? kebanyakan sih saya memang nunggu itu telepon dari anak Pak. Oh, anaknya lagi sekolah di luar negeri Lagi pasti. kerja Oh, sekarang kerja. Bedanya iya. berapa jam? 6 jam ya Waduh. sekarang ya masih. Ibu sudah tahu apa saja yang bisa menimpa atau terjadi sama Ibu, sama seperti yang Anda juga kalau bisa punya masalah yang sama, bisa sama kejadiannya. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya. Nah, solusinya apa nih kira-kira nih Mbak Lula? Mas Jadi Umar? pertama barangkali Bu, pola hidup harus kita rapikan. Kalau kemudian kita kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, pasti berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi. Jadi nggak mungkin kita bilang, oh saya nggak suka ini, nggak mungkin. Karena angka tersebut menunjukkan apa yang kita makan. Jadi mulai dari sekarang pola makan dilihat, terus olahraganya seperti apa, diimbangi gitu ya. Nggak usah terlalu banyak stres, sama tidurnya udah mesti pinter-pinter nih, karena kita bisa lihat, ibu kurang tidur, ibu mulai goyang kan sebetulnya kan. Oke. Yang kedua Bu, kalau memang ternyata terlalu tinggi dan belum bisa menurunkan, mari kita jalan-jalan ke dokter untuk minum obat begitu ya. Biar dikasih obat, kita teruskan. Yang ketiga sebetulnya adalah ini penting banget, kita bisa menambahkan teknologi dalam kehidupan kita. Teknologi laser itu berhubungan sama kesehatan darah dan pembuluh darah. Yang ibu alami sekarang, kita ngomongin permasalahan darah dan pembuluh darah. Dari tensinya, dari asam uratnya, dari kolesterolnya. Yang kalau kemudian dia berantakan, itu larinya kemana-mana. Ibu juga sudah mengerti bahwa ada komplikasi yang sebegitu banyaknya. Ayo Bu, jangan lama-lama. Nah. Kalau teman kita udah masukkan teknologi ke dalam hidupnya, mari bareng-bareng. Supaya sehatnya bareng, panjang umurnya bareng, jalan-jalannya Yes. bareng. Nah, gitu. Dan yang pastinya kayak gini ya Bu ya, kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan Ibu pada saat ini kan dia akan berakibat buruk nantinya jika tidak diatasi mulai dari sekarang juga ya. Karena yang namanya tekanan darah tinggi, asam urat yang tinggi ini komplikasinya banyak sekali ya. Mulai dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita ini bisa terdampak dari yang namanya hipertensi ini sendiri. Ceritanya teknologi laser inilah yang nanti akan mengendalikan tekanan darah Ibu. Karena pada dasarnya teknologi laser ini akan menstimulus pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengendalikan tekanan darah kita, mengembalikan kualitas pembuluh darah kita dan mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita.
Jadi mulai dari sekarang kita harus jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Jangan tunggu sampai komplikasinya menghampiri kita. Jadi untuk pemirsa di rumah juga nih yang masih sehat, yang masih produktif, mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa, tunggu apa lagi? Take action sekarang juga, gunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi, ya, dan bisa mencegah komplikasi, bisa serangan jantung, stroke atau gagal ginjal. Menakutkan sekali pemirsa. Ingat nih, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri ya sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit saja. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi mari ya, kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ini penting buat Anda ketahui kalau dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall ya pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke? Go Healthy masih akan ada, masih akan kami berikan kepada Anda informasi bagaimana caranya menjaga kesehatan. Tapi setelah satu ini, jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Ibu Hera. Ya, tapi sebelumnya, apakah Anda tahu bahwa ada kondisi tubuh namanya fatty liver? Ya, fat itu lemak, liver itu hati. Jadi kondisi di mana hati kita, organ hati kita terselimuti oleh lemak. Hati-hati ya, karena ini adalah juga yang dialami oleh Ibu Hera. Betul ya Bu ya? Ya. Hati-hati ya Bu ya. Nah, pemirsa, sedikit banyaknya ini dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Penting buat Anda ketahui bahwa ini adalah makanan dan minuman ya, manis yang terutama ya, makanan dan minuman manis yang bisa memicu terjadinya fatty liver atau perlemakan hati. Gimana Mas Nurman? Ya, jadi kita kenalan dulu yang namanya dengan fatty liver atau perlemakan hati ini. Sudah ada jaringan lemak di dalam hati kita. Nah, ini menandakan bahwa ada terjadinya penurunan fungsi dari hati itu sendiri. Hati kita itu salah satu fungsinya adalah mengeluarkan hormon dan juga sebagai organ untuk yang namanya metabolisme di tubuh kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu jenis makanan ini dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cukup panjang, misalkan makanan manis terlalu sering dan terlalu banyak, maka ini akan membebani fungsi hati itu sendiri. Makanya terjadilah penumpukan yang namanya lemak di hati kita. Nah, tapi pada dasarnya fatty liver ini sendiri ini ada 2 penyebab utamanya. Mulai dari yang alkoholik, biasanya pada orang yang sering mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak, dan non-alkoholik biasanya disertai dengan infeksi terlebih dahulu. Selain itu apa saja? Apalagi nih pada orang yang dia mengalami kegemukan atau obesitas, maka resiko terjadinya fatty liver atau perlemakan hati ini makin lama makin tinggi. Dan jangan salah, gejalanya ini banyak ya Mbak Lula ya? Gejalanya banyak, tapi sebagian besar itu tidak akan keluar dengan begitu saja. Maksudnya, si fatty liver jalan, kita nggak kerasa apa-apa. Kita tanyakan ya sama Bu Hera. Bu Hera, kan Bu Hera ketahuan ada yang namanya fatty liver di Bu Hera. Bu Hera merasakan apa? Kalau fatty liver saya ya nggak merasa apa-apa. Nah. Betul. Tapi ketahuannya di GCU. Betul. Iya, Jadi general waktu check kita up. medical check up, diperiksa semua waktu USG, kelihatan ternyata ada perlemakan hati atau si fatty liver ini. Iya. Dan juga buat orang yang mengalami, kita ngomongnya malnutrisi. Malnutrisi itu apa sih? Kayak kurang makan, betul. Atau menjalani diet dengan cara yang salah. Yang jadi masalah adalah waktu fatty liver terjadi belum tentu ada gejala yang bisa kita rasakan. Karena dia akan berjalan pelan-pelan. Semua penyakit yang jalannya pelan-pelan, tubuh kita beradaptasi terlebih dahulu. Tapi nanti fungsi hati kita mulai menurun. Tahu-tahu waktu periksa fungsi hati, kok kacau ya fungsi hatinya? Ternyata pas dilihat salah satunya adalah fatty liver. Fatty liver sendiri kalau kemudian masih belum parah, bisa kita sembuhkan. Bisa kembali hati ini jadi lebih baik.
Nah sekarang keadaannya Bu Hera sampai mana? Ketahuannya fatty livernya itu, maksudnya keadaan hatinya kurang bagus itu pada waktu saya diambil empedu. Aduh, diambil empedu Ibu. Jadi operasi empedu Jadi empedu saya kelihatan udah nggak ada. bahwa Fatty fatty livernya padahal sebelumnya tidak pernah ada Tidak gejala pernah. apapun. Pemirsa, kita bisa melihat perbedaan. Itu sebelah sana ini adalah hati yang sehat. Warnanya seperti ini kan ya, warnanya merah hati. Makanya ada istilah warna merah hati ya. Betul. Ini yang kuning-kuning menandakan sudah ada lemak menyelimuti organ hati kita. Terbayang, makin banyak kita makan yang nggak baik, makin banyak lemaknya, makin banyak menutupi organ hati kita. Terbayang kalau organ hati kita sudah terselimuti semua dengan lemak. Lama-lama bisa sirosis, pengerasan hati kan bisa ya Mbak atau Mas ya? Nah, apakah Anda mau membiarkan ini terjadi? Tentu tidak kan? Makanya harus kita ambil tindakan supaya tidak ada perlemakan di dalam organ hati kita. Dan yang harus diwaspadai juga pada orang yang fatty liver ini, ketika fatty liver ini dia nantinya makin lama makin berat, maka di sana yang namanya hipertensi porta atau yang namanya tekanan darah tinggi di organ hati kita itu akan terjadi. Dan ini kadang-kala tidak disertai dengan gejala apapun, tapi komplikasinya ini lebih parah daripada hipertensi yang biasanya. Apa yang membuat Ibu punya masalah seperti ini? Pola makan Ibu dulu seperti apa sih? Ya, saya pasti menyukai yang bersantan, Oh, suka. mie instan. Mie instan sering Bu. Tapi mie yang lain juga suka. Ya, Selain oke. mie instan, kemudian junk food udah pasti. Manis-manis coklat sama kue-kue manis sih saya nggak. Donat boleh juga, cuman nggak terlalu Nggak terlalu ini ya. sering, ya. Manis paling es krim. Ketika tensi tinggi, asam urat tinggi, ya dulu bahkan sampai kolesterol pun tinggi. Apa yang Ibu rasakan? Sampai mengganggu kehidupan Ibu dalam beraktivitas nggak sih Bu? Mengganggu tuh saya tiba-tiba pusing, goyang satu. Kemudian kaki saya membengkak. Kerja pun kadang terganggu dong kalau gitu. Kerja terganggu. Termasuk ibadah juga pasti terganggu kan? Iya, Ya, saya konsisten udah nggak juga. bisa berlutut kan karena asam urat kan. Iya. Jadi kita sebagai perempuan ini kita udah mesti ngerem nih Bu. Sebelum masuk masa menopause. Mestinya di umur 40, 45 kita akan mengerti bahwa kita mulai turun yang namanya hormon estrogen. Hormonnya perempuan tuh udah mulai turun. Jadi sebetulnya waktu masuk masa menopause ini semua perempuan sudah harus medical check up. Sudah harus mengerti apa yang akan dia hadapi dan dia juga harus tahu solusinya apa, bahwa pola hidupnya harus dirapihkan, kemudian kalau memang sudah ada penyakit harus minum obat dan harus menambahkan teknologi dalam kehidupannya. Teknologi laser yang larinya ke arah kesehatan pembuluh darah dan darah kita, karena kesehatan darah dan pembuluh darah itu menjamin kualitas hidup kita Bu. Kita kalau ngomongin hidup itu pegangan pertama adalah kesehatan darah dan pembuluh darah. Catatan untuk Ibu sebenarnya cukup banyak ya, karena pada dasarnya di sini kalau kita lihat tensinya sudah tinggi, kemudian kolesterolnya sudah tinggi, ditambah lagi kandung empedunya sudah diambil, sudah ada fatty liver juga. Jadi faktor resikonya ini sudah cukup banyak. Tadi Penurunan Mbak Lula ginjal. sudah bilang Penurunan bahwa fungsi ginjal juga Mas Lukman fungsi tuh. ginjal juga sudah penurunan Iya. ya. Tadi Mbak Lula sudah bilang bahwa Ibu sudah harus mulai merapikan di makanan. Tapi ada satu jenis makanan yang paling harus Ibu perhatikan adalah makanan yang tinggi akan lemak. Karena makanan yang tinggi akan lemak ini nanti akan diproses di tubuh kita, di hati, dan juga harusnya dia diproses oleh empedu kita. Sedangkan Ibu sendiri ini keduanya ini sudah jelek nih, Iya, ya kan ya? iya, Nah, betul. selain itu apa? Selain makanan, Ibu sudah harus memperhatikan pola tidur dan mengelola stres dengan baik. Dan tambahkan teknologi laser di dalam kehidupan Ibu. Karena teknologi laser inilah yang nanti akan membantu menguraikan yang namanya lemak dan gula di dalam darah kita untuk diubah menjadi energi di dalam sel tubuh kita. Sehingga yang namanya lemak ini tadi nanti tidak menumpuk di aliran darah kita. Dan yang pastinya energi kita akan terbentuk lebih optimal lagi. Yang pastinya akan mencegah terjadinya komplikasi akibat gula darah tinggi atau kolesterol yang tinggi. Ketika Ibu menggunakan teknologi laser secara rutin, maka energi bertambah dan juga aktivitas fisik Ibu akan lebih optimal kembali. Jadi dipakai olahraga itu baik sekali, ya. Teknologi laser ini dipakai di pergelangan tangan Sini, Bu. sebelah kiri. Di sini ada dua pembuluh darah besar, arteri ulnaris dan arteri radialis, dan juga
ada beberapa titik-titik akupuntur yang bagus sekali kalau kemudian disinar dengan laser ini. Tambahannya yang warna putih itu ada ekstensinya, Bu. Ini digunakan di rongga hidung, namanya intranasal. Gunanya apa sih? Dia akan menyinari pembuluh darah kita dan darah kita. Pembuluh darah kita ketika disinari oleh teknologi laser ini akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini akan menyebabkan pembuluh darah akan membesar gitu ya. Dan kemudian membuat pembuluh darah menjadi lebih stabil dan lebih elastis. Sehingga yang terjadi adalah tensi kita bisa lebih dikontrol dengan baik. Kalau kemudian Ibu punya kolesterol tinggi, punya gula darah tinggi, biasanya darah kita menjadi kental. Waktu darah kental, yang paling sering kejadian adalah ada gumpalan di dalam darah kita yang namanya trombus. Kalau ada teknologi laser, si trombus ini yang kita takutkan nanti dia menyumbat, gitu bikin penyumbatan, dia akan terurai. Ketika dia diuraikan, dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang paling kecil. Pembuluh darah kita ada yang besar-besar ya Bu ya. Yang di ujung-ujung yang kecil cuman bisa kelewatan sama 1 sel darah. Kalau tadi dia menggumpal, sudah pasti ada penyumbatan. Penyumbatan ini nggak asik Bu. Karena kalau dia di otak, langsung terjadi yang namanya stroke. Kalau dia di jantung, jadi yang namanya serangan jantung. So, yang harus kita jaga, darah kita ini tidak boleh kental. Darah kita ini tidak boleh ada trombus yang kayak namanya keren, tapi sama sekali tidak keren tadi. Oke, nah supaya Ibu Hera makin yakin, supaya Anda juga pemirsa makin yakin bahwa banyak ya masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau, apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Semoga Bu Hera dan juga pemirsa makin yakin menggunakan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Bu Hera, tadi sudah banyak dapat penjelasan dari Mbak Lula, dari Mas Nurman. Ya, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kali ini? Jadi sebenarnya saya sudah mendengar teknologi laser itu karena kebetulan 2 kakak saya sudah menggunakan dan saya sudah bertanya kepada mereka, efeknya apa sih? Abang saya pakai itu, dia bilang bagus, dia merasa enak dan kualitas tidurnya bagus, kemudian dia merasa terbantu, segar aja dia bilang, itu aja. Nah saya juga jadi tertarik, ditambah dengan Mbak Lula sama Mas Norman ngomong begini, karena saya ini kan di tubuh saya sebenarnya udah biang penyakit ya, biang penyakit, di mana empedu saya udah nggak ada, kemudian saya ada perlengketan usus seperti yang dibilang sama dokter yang membedah saya, kemudian ada fatty liver juga, hati saya nggak terlalu bagus, dan saya berharap juga ini varisa saya bisa, walaupun sudah varisa saya ini sudah akut juga, karena pelebarannya katanya udah melebihi daripada yang normal, tetapi kalau bisa membantu meringankan, ya saya akan berusaha untuk menggunakan teknologi laser. Take action sekarang juga, gunakan teknologi laser. Nah, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti Ibu Hera, ya punya hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga mungkin punya diabetes. Harapannya adalah kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah kita dari komplikasi. Ya, ada juga nih aksesoris intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Jadi mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan ini penting buat Anda ketahui ya, bahwa dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan cara hubungi nomor ini.
Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ini yang seru nih, ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya, layanannya gratis. Pemirsa, tolong sampaikan kritik dan saran Anda melalui alamat email ini ya untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jangan lupa, saksikan terus Go Healthy karena kami selalu ingin mengajak Anda hidup sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.